Shalom, selamat malam segenap umat Tuhan di mana saja kita berada. Bagaimanapun keadaan kita, ada Tuhan yang selalu siap menolong kita selama kita mau datang kepadanya dan mengatakan, "Help me please my Lord." Dalam keberadaan kita, dalam kapasitas dan kemampuan kita, banyak hal yang tak mampu kita pahami dan banyak hal yang bisa melemahkan dan menggoyahkan kita, membuat kita semakin terpuruk dan membuat kita semakin tak berdaya. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, punya Tuhan yang maha kasih, yang selalu mau menolong dan memberkati kita. Mari datang kepadanya malam hari ini, kita bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dalam program Renungan Malam edisi Senin 10 Agustus 2020. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, buat hari ini, buat hari-hari yang telah kami lalui, buat kehidupan anugerah Tuhan. Kami bersuka cita meskipun banyak hal yang mendukakan, banyak hal yang membuat hidup kami merasa tidak nyaman, banyak tantangan dan pergumulan yang datang di tengah-tengah kehidupan kami, menghampiri kami. Kami datang kepadamu menandakan bahwa kami adalah umat Tuhan yang selalu merindukanmu, umat Tuhan yang selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Malam hari ini kami datang untuk dikuatkan, untuk dimampukan menjalani kehidupan ini. Malam hari ini juga kami datang dalam kerinduan bersama untuk mempelajari firman-Mu. Ampuni dan layakkan kami, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Seperti itu firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita pada malam hari ini. Puji syukur Tuhan melayakkan kita mendengarkan dan merenungkannya. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema "Please help me." Tuhan, tolonglah aku, kira-kira seperti itu. Please help me. Ya, ada ungkapan, sadar akan kekurangan itu lebih baik daripada memaksa kelebihan. Satu-satunya kekurangan yang kita miliki sebenarnya
adalah kesadaran. Sadar akan kekurangan itu lebih baik daripada memaksa kelebihan. Satu-satunya kekurangan yang kita miliki adalah kesadaran. Terkadang manusia nggak sadar diri. Terkadang manusia tidak sadar diri siapa dirinya. Dia punya kekurangan, dia punya keterbatasan. Walaupun pada sisi lain dia punya kemampuan, dia punya kehebatan. Tetapi tetap saja manusia punya keterbatasan. Nah, terkadang manusia nggak nyadar bahwa dia punya keterbatasan. Dia punya kesadaran. Dia punya kekurangan. Jikalau kita tidak sadar bahwa kita punya kekurangan dan keterbatasan, maka disitulah terkadang kita selalu mengandalkan diri kita. Maka disitulah terkadang kita selalu mengandalkan kekuatan kita. Maka disitulah terkadang kita selalu mengandalkan kemampuan, kehebatan, dan seluruh apa yang kita miliki, yang kita anggap itu bisa membuat kita nyaman menjalani hidup ini. Terkadang kita lupa bahwa kita itu sangat-sangat terbatas. Nah, ternyata itulah kekurangan kita. Kita tidak sadar diri. Kita tidak menyadari siapa diri kita. Dan itu biasa terikut-ikut ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita menjalani kesulitan-kesulitan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, perikop bacaan kita pada malam hari ini membicarakan bagaimana seorang yang hebat itu yang bernama Simon, kemudian bernama Petrus, yang notabene adalah seorang nelayan yang handal, seorang nelayan yang begitu sangat hebat, seorang nelayan yang begitu sangat berpengalaman, seorang nelayan kaliber yang bisa sangat diandalkan, menaklukkan danau, menaklukkan samudra lautan, menaklukkan badai. Dengan pengalaman-pengalaman sekian waktu lamanya menjadi seorang nelayan, kita bisa memastikan bahwa seorang Simon Petrus ketika menghadapi badai, dengan pengalaman yang dimiliki, dia bisa menghadapi semuanya itu, dan dia bisa meloloskan diri dari badai. Tetapi sehebat apapun manusia, sehebat apapun Petrus, dia juga tidak luput dari kelemahan dan keterbatasan. Ketidakmampuan menghadapi gelora, ketidakmampuan menghadapi angin sakal, ketidakmampuan menghadapi gelombang yang menderu-deru, yang sebentar lagi akan menenggelamkan perahu mereka dan teman-teman mereka. Kita tahu sebagai seorang nelayan, pekerjaan yang begitu sangat keras membutuhkan nyali dan keberanian yang begitu sangat tinggi. Karena nelayan tahu di lautan itu tidak mudah. Ada saja hal-hal yang bisa membinasakan mereka. Dan lebih-lebih pemahaman orang Yahudi, pemahaman umat Tuhan, orang Israel pada saat itu bahwa lautan itu identik dengan teritorial, kekuasaan kuasa jahat, iblis jahat. Sehingga itu juga terpengaruh, itu juga membuat mereka dalam pikiran mereka ketika mereka menghadapi itu. Dan ketika ada seorang di pagi-pagi, dini hari buta, datang berjalan dengan begitu sangat tenangnya di atas laut dan angin yang menderu,
Mereka sangka itu adalah hantu, penguasa teritorial. Sehingga pikir mereka sebentar lagi mereka akan pasti binasa. Nah, mungkin Petrus juga berpikir dengan pengalaman yang dia miliki, keberanian, nyali besar, kekuatan yang dia miliki, ia dan teman-temannya akan mampu menghadapi badai tersebut dan lolos dari maut. Tetapi ternyata apa yang terjadi dengan pengalaman mereka, dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka yang bukan kaleng-kaleng, ternyata mereka juga tidak mampu menghadapi badai itu. Sebentar lagi mereka akan tenggelam dan binasa. Menariknya, ketika Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid dan menyapa mereka, lalu Petrus mengatakan, "Engkaukah itu Tuhan? Suruh aku menghampirimu datang kepadamu." Dan ternyata apa yang terjadi? Seorang Petrus dalam seruan itu dijawab oleh Tuhan, "Datanglah." Maka Petrus datang, dan ternyata ia juga bisa menghadapi badai. Ia juga bisa berjalan di atas air. Tetapi kemudian tenggelam. Lalu pertanyaannya, kenapa dia tenggelam? Padahal awalnya seorang Petrus bisa berjalan di atas air. Dia bisa menaklukkan badai itu. Dia bisa menaklukkan lautan itu. Di kiri kanannya, gelombang semakin menggila, semakin dahsyat, siap menenggelamkannya. Fokusnya, perhatiannya berubah, yang awalnya kepada Yesus berubah, beralih ke gelombang dan badai. Dan akhirnya dia tenggelam. Fokusnya juga mungkin yang menjadi kendala pada saat itu, ia mengalami euforia sehingga dia lupa diri. Kenapa dia seperti itu? Ada apa di balik itu? Dia lupa bahwa Yesus yang memampukan untuk berdiri dan berjalan di atas air. Yesus yang memampukan Petrus menghadapi badai itu. Bersenang-senang di atas badai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang berikut menarik ungkapan seorang Petrus ketika tenggelam. Apa yang dia katakan? "Please help me, Lord." Tuhan, tolong aku. Itu gitu sangat menarik. Apa artinya ketika Petrus mengatakan, "Tuhan, tolong aku. Please help me." Artinya dia tak dapat mengandalkan dirinya lagi. Petrus sadar diri bahwa dia tidak mampu menghadapi itu. Petrus sadar diri dan tahu diri bahwa kemampuannya, pengalamannya, keberaniannya tidak mampu menghadapi badai. Lalu dengan ungkapan Tuhan tolong, dia sadar bahwa hanya Tuhan yang mampu menolongnya, hanya Tuhan yang mampu mengangkatnya. Dan segera teriakan minta tolong Petrus disambut oleh Tuhan Yesus dengan mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus. Kemudian Petrus selamat, mengingatkan, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapapun kita di dunia ini, apapun kita punya keterbatasan, dan kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. Ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang melebihi segala-galanya,
yakni dari Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini dan banyak tantangan, rintangan, cobaan yang kita alami, banyak pergumulan yang kita hadapi di luar ekspektasi kita, tetapi itu terjadi dalam hidup kita, dan kita seolah-olah tak kuat lagi menjalani, seolah-olah kita tidak lagi memiliki jalan keluar. Tuhan ada siap menolong kita selagi kita membutuhkan Dia. Oleh karena itu, siapapun kita dan apapun pergumulan kita, permasalahan kita, kita harus sadar bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Maka datanglah kepadanya, katakan, Tuhan, tolong aku. Please help me, my Lord. Tuhan, selamatkan aku. Hanya Tuhanlah harapan kita. Hanya Tuhanlah tumpuan kita. Datanglah kepadanya. Dia akan bertindak, menolong, dan menyelamatkan kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dan mari kita nyanyikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Baik, kita berdoa. Tuhan, tolonglah. Kuatkan dan bangunkan iman kami. Kuatkan dan teguhkan kami ketika badai kehidupan datang menderu, hendak membinasakan kami. Dan hanya satulah andalan kami, Engkau saja. Dan kepadamulah kami datang teriak minta tolong, bukan kepada siapa-siapa, juga bukan kepada diri kami sendiri, karena kami tak sanggup. Hanya Engkaulah harapan kami. Tuhan, tolonglah. Banyak hal yang bisa menenggelamkan, membinasakan kami.
tetapi Tuhan yang akan melindungi, menjaga, dan bersama-sama dengan kami. Ya Bapa di surga, mampukan kami untuk selalu hidup dengan firman-Mu, mengandalkan Dikau saja dalam segenap hidup kami, karena kami lemah, kami tak berdaya. Terutama juga dalam situasi-situasi sulit saat ini. Tuhan tolonglah. Bebaskan kami dari berbagai macam belenggu persoalan hidup, belenggu perkara-perkara kehidupan, belenggu sakit penyakit seperti yang dialami oleh banyak anggota jemaat-Mu, oleh umat-Mu dimanapun mereka berada. Belenggu karena pergumulan-pergumulan, Engkau menguatkan dan memampukan kami sekalian untuk keluar dari berbagai macam persoalan, karena Engkaulah solusi satu-satunya. Dan masih banyak belenggu perkara-perkara kehidupan yang kami hadapi. Tuhan tolonglah. Sertai umat-Mu dalam rumah tangga, dalam tugas pekerjaan, anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka, dalam cita-cita mereka. Sertai berkati keluarga kami dimanapun, pemerintah bangsa dan negara kami ini. Ampukan mereka untuk terus berkarya, menyatakan kebijakan yang terbaik bagi kehidupan bersama. Gereja-Mu Engkau persekutukan selalu dalam Kristus yang esa, bergandengan tangan untuk melayani umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Semua pelayanan yang boleh kami persembahkan malam ini, Tuhanlah yang dipermuliakan. Dan semua yang Tuhan juga sudah pakai menjadi berkat. Tim ini, segenap majelis gereja, pelayan-pelayan-Mu malam hari ini, anak-anak muda Tuhan, yang sudah mengambil bahagian, bahkan keluarga besar Papa Revi. Tuhan memberkati mereka semuanya. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Sambut sempurnakan doa kami, sertai kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam, renungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Semoga menjadi kekuatan. Datanglah kepada Tuhan, selalu nyatakan kerinduan kepadanya dan andalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Datanglah selalu kepadanya dan mintalah pertolongan hanya daripadanya. Tuhan memberkati dan selamat malam, sampai jumpa.